Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutilah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari yang terkasih dalam Tuhan, sampai 3 kali Tuhan Yesus itu mengatakan, "Apakah engkau mengasihi aku?" kepada Simon Petrus. Memang kita bisa melihat selain hal itu sebagai yang penting, maka dikatakan 3 kali. Selalu 3 kali dikatakan kalau hal-hal yang penting ini adalah konsep dari kitab suci. Sampai 3 kali mengatakan ini adalah hal yang penting dalam konsep kitab suci. Tetapi ada satu problem yang kedua, yakni apa? Karena kita tahu bahwa kata cinta itu adalah bahasa Yunani ada 3 hal. Yang pertama eros. Eros itu dari kata eros itu nanti perkembangannya menjadi kata erotik, erotika gitu ya. Jadi ada yang sifatnya lebih nafsu, birahi gitu ya. Lalu yang kedua adalah philia. Philia adalah cinta antara sesama orang tua dan anak, dan juga sesuatu yang orang tua dan sesamanya, teman, rekan kerja, segala macam itu, ini mencintai dalam maksud adalah philia. Dan yang ketiga adalah agape. Agape adalah cinta, tetapi ada sesuatu yang aspek rohaninya lebih abstrak untuk manusia. Nah, Tuhan Yesus itu bertanya kepada Simon Petrus 2 kali pertanyaan itu mengatakan, "Simon, apakah engkau agape denganku?" Tapi jawaban Simon adalah, "Aku philia dengan engkau." Sampai 2 kali. Yang ketiga, Tuhan Yesus bertobat. Akhirnya, "Simon, apakah engkau philia denganku?" Simon lalu mengatakan, "Aku philia denganmu." Gitu. Nah, sampai 3 kali seolah-olah Tuhan itu kok bertobat ya. Ataukah karena Simon Petrus ini orang yang keras kepala, seperti namanya Kefas. Petrus adalah batu karang. Kalau batu karang berarti memang keras gitu ya. Apakah memang otak Simon Petrus itu keras? Kita nggak tahu. Tetapi yang jelas adalah kenapa Tuhan Yesus itu berubah. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, ini sebetulnya karena apa? Karena kebiasaan dari kita adalah philia. Philia adalah sesuatu. Kalau agape itu seolah-olah kalau terjemahan bahasa Indonesia kan agak sulit.
kata cinta atau kasih, itu saja itu ya. Tetapi kalau dalam bahasa Jawa masih ada ajrih asih itu. Satu kata sebetulnya ajrih asih. Asih itu kasih, ajrih itu kata kutan, ada aspek takwanya. Tapi kalau bahasa Indonesia kan tidak kelihatan ya. Tapi dalam bahasa Jawa kelihatan ajrih asih itu. Nah, sampai 3 kali dikatakan seperti itu, dan yang pertobatan itu karena apa? Karena kita lihat manusia dari firman yang dilahirkan melalui Bunda Maria lebih bisa dikenal oleh manusia dan bisa dirasakan kehadirannya. Maka mungkin Simon Petrus masih mau merasakan bagaimana Tuhan itu selalu mau dekat dengan dia, dan dia bisa merasakan sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai orang yang bisa berkeluh kesah di depannya. Sedangkan kalau agape seolah-olah adalah ajrih asih, takwa, dan mau mengeluh sehingga kok mengalami ada aspek-aspek yang sulit di sana seolah-olah. Maka Tuhan juga akhirnya bisa merasakan bahwa oh ya, gereja atau murid-murid Tuhan ini adalah orang-orang yang menginginkan supaya bisa dekat dan bisa tetap berkeluh kesah walaupun dia adalah Tuhan. Jadi tidak hanya aspek memuji, memuliakan, tetapi aspek berkeluh kesah ada di sana. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian kita bisa melihat bahwa Tuhan ini mau hadir untuk mendengarkan keluhan-keluhan kita. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, kita bisa melihat Tuhan dengan dia hadir di hadapan manusia, Tuhan bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh manusia itu. Dan yang ketiga adalah konsekuensi dari dekat dengan Tuhan adalah mengikuti dia. Sampai kita tahu Petrus pun itu bisa mati memberikan dirinya seperti yang dilakukan oleh Tuhan, yang dirasakan oleh Tuhan, yakni apa? Dibunuh, dibantai. Tanpa melakukan kesalahan, dia mendapatkan hadiah seperti yang dirasakan oleh Tuhan. Nah, kalau demikian, konsekuensi dari kasih ini adalah memberikan hidup total tanpa syarat. Maka kita diajak oleh Tuhan pada saat ini dengan bacaan Injil ini, kalau kita memang mencintai Tuhan, kita harus mencintai tanpa syarat. Walaupun itu filia atau agape, itu sama saja. Yang penting adalah penyerahan diri kita kepada orang yang kita cintai, pemberian diri total kepadanya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, maka kita sudah tahu bahwa ternyata kasih yang tanpa atau love unconditional love gitu ya, love yang cinta sebagai unconditional love yang tidak berkondisi, tidak bersyarat, ini berarti sudah diungkapkan oleh Tuhan, harus dimiliki oleh setiap orang-orang Kristiani, dan itu menjadi tanda khas hidup kekristenan kita. Selamat merenungkan.